Bahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tidak perlu muluk-muluk menunggu melihat Allah dan surga nanti setelah mati. Ini adalah tempat di antara. Yang ditujukan di sini bukan masalah dari mana-mananya saja. Naik dulu nih, Jangan cuma di iya. Kan homilinya itu mungkin kita akan bahas soal sabda bahagia ya, ucapan bahagia nih di khotbah di bukit, Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Nah, saya sih lihat nih, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur dan sebagainya. Sampai ayat ke-11, ayat ke-12 baru bersuka cita. Saya sih mikir soal ada apa ya? Ada kondisi-kondisi yang apakah memang hal-hal itu harus dialami dulu oleh orang-orang kita, orang-orang yang beriman kepada Yesus, kemudian sesudah itu tuh baru akan ngalamin di surga gitu, surga nanti gitu. Betul memang itu. Iya ya, menurut ya. Inspirasi khotbah untuk minggu ini lah ya. Tentang Matius 5 ayat 1 sampai 12. Benar. Nah, itu adalah 8 sabda bahagia. Iya. Ini memang menarik karena memang pertama Matius itu menempatkan sabda bahagia ini adalah semacam kita sebut sebagai sermon ya, atau khotbah panjang, khotbah utama, satu dari 5 khotbah gitu yang ditempatkan oleh Matius, yang gak spontan terjadi kemudian ya, sudah selesai, tapi ini panjang ya. Panjang. Ini sabda bahagia ini sendiri adalah satu dari khotbah di bukit ya, panjang, dia dari bab 5 sampai bab 7. Tapi menarik kalau hari Minggu kita akan mendengarkan tentang sabda bahagia. Matius menghadirkan bahwa memang kebahagiaan itu adalah garansi ilahi sebenarnya, lebih pada menekankan sikap batin orang manusia. Karena menarik kalau kita baca kesimpulan terakhir di bab 4 ya, ayat 25, bahwa sabda bahagia ini ditujukan kepada 2 pendengar menurut Injil. Pertama adalah para rasul, dan yang kedua memang orang-orang banyak. 2 jenis pendengar gitu Dua ya. jenis pendengar. Nah, dikatakan bahwa yang ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Tempat-tempat yang ditujukan di sini bukan masalah dari mana-mananya saja, tetapi ini adalah tempat-tempat di mana yang memang saat itu dikondisikan sebagai wilayah pagan gitu ya. Orang-orang yang berangkat di luar mewakili ya wilayah-wilayah yang tidak bertuhan lah gitu ya. Iya, pagan lebih di sini sebenarnya pada nyembah berhala itu. Bukan, Romo, lebih pada bangsa-bangsa yang memang bukan berangkat dari tradisi Yahudi. Gitu, kita sebut saya seperti itu. Artinya mereka punya tradisi yang lain silakan, tapi bukan tradisi Yahudi. Gitu. Sementara memahami Tuhannya tidak seperti hal. Iya, benar gitu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan apakah orang-orang pagan itu tidak bertuhan. Oh, bukan. Bahkan benar. Bahkan pagan sendiri, saya masih dalam penelusuran bahwa berasal dari bahasa Latin justru pagus, desa gitu. Wilayah-wilayah memang desa gitu ya. Nanti kita bisa cari lebih dalam. Nah, apa sih yang ingin disampaikan dari sabda bahagia ini, Romo? Menarik, pertama tadi ada 2 jenis pendengar. Dan yang memang adalah Matius memilih, bayangkan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Matius memilih tempat itu bukit. Bukit di sini, atau lebih enaknya adalah khotbah di bukit itu adalah wilayah atau tempat di mana ini adalah tempat di antara apa sih? Di antara langit yang adalah tempat tinggal Allah dan juga bumi tempat tinggal manusia. Bukit ini tengah-tengah. Apa sih maksudnya?
tengah-tengah di sini adalah bagaimana akhirnya Allah itu juga menjumpai manusia yang berusaha untuk juga berjumpa dengan Allah. Oh, berarti gini Mo. Jadi kalau misalnya kita lihat kan saya di awal ini bagaimana sih? Ini soal khotbah di bukit itu harus kita pahami seperti apa. Jadi ketika kita mau memahami teks, kita juga harus lihat latar belakang teks ini dibuat gitu. Iya, benar. Ada apa dibilangnya ada latar belakang tempat gitu kan. Iya. Di mana penulis Injil ini mengatakan dengan jelas bahwa ini di bukit gitu. Benar, kan. karena nanti bukit akan diulang lagi oleh Matius, misalnya dalam peristiwa transfigurasi. Ya, bukit atau gunung lah. Beberapa tempat menuliskan itu gunung. Di sini kita diterjemahkan sebagai bukit. Itu soal penerjemahan. Berarti pemaknaan dari apa yang disampaikan oleh Yesus pun kita tidak bisa katakan lepas dari apa yang mungkin menjadi latar belakang tempat di mana ia mengatakan sabda tersebut. Iya. Berarti ya harus kita juga kita juga harus lihat ini. Iya, kenapa di gunung? benar. Kenapa nih? Jangan-jangan di sini juga ada maknanya. Iya. Artinya ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu ya. Iya, kenapa pengarang ini menggunakan gunung atau bukit gitu? Nah, karena memang gunung itu sendiri atau bukit adalah tempat di mana Allah berani untuk turun, tetapi manusia juga diminta untuk berani naik, gitu loh. Ada usaha di antara keduanya yang memang saling reciproko ya, saling bertemu begitu. Interaksi gitu ya. Ini akan menjadi jelas soal inkarnasi kan, kenapa turun. Nah, menarik bahwa rumusan berbahagialah ini selalu terdiri dari dua. Pertama, kalimat yang pertama, memang kalimat yang kedua. Contoh misalnya, pada ucapan bahagia yang pertama itu kan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Selalu begitu. Jadi berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalimat yang pertama, berbahagialah, 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 ini 1 sampai 10 itu memang adalah kalimat bukan soal penghiburan kosong, Romo. Tapi ada kondisi, kenyataan. Tetapi memang kenyataan yang memang manusia akan hadapi lawannya gitu loh. Maksudnya kebalikannya atau paradoksnya. Contoh misalnya kita ambil ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan gitu. Karena kenapa? Orang-orang yang berbahagialah orang yang murah hatinya. Bahwa manusia juga dihadapkan pada kondisi yang mana dia tidak bisa murah hati gitu. Manusia tidak bisa murah hati, atau dia dihadapkan pada situasi di mana manusia-manusia lain tidak murah hati. Iya, dia membuat apa malah sakit hati. Malah jadi sakit hati, marah, misalnya. Benar juga itu ya, benar. Jadi menarik, misalnya berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, karena manusia dihadapkan pada situasi yang kadang mungkin memang tidak suci, tidak membuat suci, kesel, gitu. dendam, gitu ya. Kesal, dendam, pemarah, menyimpan emosi dan sebagainya. Sesuatu yang ganjal. Ganjal. Sementara kalimat-kalimat yang kedua yang diawali dengan kata karena itu adalah lebih pada hadiah dari Allah, gitu loh. Contoh misalnya dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi Allah sendiri menghadirkan dirinya untuk dilihat. Bayangkan loh, saat orang itu berani untuk memutuskan suci hatinya. Ketika manusia memutuskan untuk berani mengatakan saya ingin menyucikan hati, Allah sendiri menghadirkan dirinya untuk dilihat. Romo, dalam bahasa Perjanjian Lama, melihat Allah itu artinya apa sih? Mati, Romo. Mati, iya. Kematian. Tapi ini kebalik. Ia melihat Allah. Artinya apa sih? Allah sendiri menghadirkan dirinya untuk memperbolehkan manusia melihat dia gitu loh. Kan sebuah, ini pembaca Perjanjian Lama orang-orang yang paham loh. Buat kita mungkin agak sedikit biasa saja, tapi buat mereka loh, ketika orang suci hatinya, saya diizinkan oleh Allah boleh melihat dia. Gitu. Wah, situasi yang benar-benar sangat istimewa gitu ya. Kebahagiaan yang luar biasa, bisa membuat kita tuh merasa kok Tuhan bisa hadir. Iya, karena kita mesti kadang perlu paham juga kenapa Perjanjian Lama itu sangat kuat dalam konteks mereka. Nah, berarti ini ya tuh ya, kayak misalnya di doa Bapa kami itu yang datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti dalam surga. Benar. Gitu. Maksudnya bahwa akhirnya bahwa bukan tadi yang saya tanyakan di awal tuh,
soal apa yang sekarang kita alami dan harus kita hadapi, ternyata bukan hanya hiburan-hiburan saja, karena akan terus di akhir bersukacitalah karena upahmu besar di surga itu. Ternyata surga itu ada di sini gitu ya. Ketemu dengan Tuhan tuh bisa kita alami di sini saat gitu. Di sini, gitu. Karena Tuhan yang izinkan gitu untuk kita alami itu ya. Jadi kita tidak perlu muluk-muluk menunggu melihat Allah dan surga nanti setelah mati. Enggak, Romo. Artinya apa? Biasa, inkarnasi itu sangat real. Yang ilahi itu mendatangi manusia. Yang ilahi, Romo, mendatangi manusia. Yang tidak kelihatan itu jadi kelihatan. Jadi kelihatan. Yang maha besar itu menjadi inkarnasi itu jadi sangat sesuatu yang akhirnya kita sendiri beroleh rahmat gitu loh. Siapa sih manusia gitu ya di hadapan Allah itu? Tapi kadang kan kita nih manusia nih, apalagi romo-romo kadang kan kalau udah jadi romo ngerasa jadi malah jadi kayak setengah dewa gitu. Iya sih, mungkin agak susah deketin. Iya. Ini problem yang lain ya, Romo ya. Enggak, ini mah intermezzo aja kan. Oh gitu. Ini ya, iya sih benar ya. Tetapi menarik bahwa ucapan bahagia ini pertama ditujukan kepada berbagailah orang. Kata ganti orang ketiga jamak. Tetapi pada ayat terakhir 11, ayat terakhir, berbahagialah kamu. Berubah langsung gitu ya. Langsung kepada para pendengar. Siapa para pendengar untuk hari ini? On the spot ya. Kita semua yang mendengarkan sabda sampai hari ini. Ketika semua dikatakan berbahagialah orang yang mana orangnya? Pada terakhir dibilang berbahagialah kalian. Kalian, karena subjeknya menjadi jelas bahwa ketika itu dikatakan, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi nggak ada mengikuti Kristus tanpa salib, itu omong kosong rasanya. Kita semua udah pasti mengikuti dia dengan salib sampai ke Golgota. Tetapi yang paling penting bahwa garansi kebahagiaan pertama-tama karena Allah sendiri yang memberikan. Manusia berupaya, tetapi kebahagiaan itu adalah soal keputusan bagaimana kita menghadirkan Allah di dalam keseharian. Jadi kalau Matius saya suka pakai salib nih, itu bisa apa? Ya teman-teman juga mungkin banyak yang suka pakai salib. Berarti maknanya sebenarnya bukan soal tanda salib itu sebagai sesuatu yang mengingatkan kepada penderitaan salib Kristus, tapi bahwa kita boleh diberi kebahagiaan oleh Kristus lewat salib itu. Iya, artinya seorang Kristiani panggilannya memang selalu disertakan dengan penderitaan. Akan selalu ada penderitaan gitu ya. Di dalam sebuah kehidupan itu sepanjang segala abad akan beserta dengan kita. Tetapi akhirnya bagaimana memaknai penderitaan juga, jatuh bangun di dalam keseharian yang adalah menjadi tempat di mana Allah hadir gitu. Berani berkolaborasi dengan Allah di dalam situasi-situasi yang mungkin hampir tidak mungkin. Makanya di sini sangat menarik adalah sikap batin seorang yang beriman adalah berpengharapan, Romo. Harapan itu bukan masalah kata-kata bualan yang kosong. Itu adalah wilayah di mana kita berani mengundang Allah untuk kolaborasi. Nah itu kalau harapan. Misalnya sekarang gini, kalau misalnya ada orang yang bilang katanya, saya udah doa nih, saya udah novena, saya udah rajin beramal kasih, kok saya nggak dapat apa yang mungkin saya inginkan, apa yang dapat saya peroleh gitu. Itu kan mungkin karena dia berpikir bahwa ketika laku fisik gitu ya, yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan ini bisa langsung menghadirkan rahmat Tuhan. Padahal kita lupa ya bahwa semuanya itu karena Tuhan saja yang akan memberikan. Dan kadang menariknya memang ini semacam kita berdoa batin ya. Iya, seperti akhirnya kita memaksa Tuhan untuk segera. Ini fisik berarti kan? Fisik jatuhnya. Kita mereduksi Tuhan hanya sekedar kayak mesin pengabul gitu loh. Berarti kita masih ada dalam sebuah apa sih logika timbal balik. Pamrih. Logika dunia gitu ya. Iya, benar. Logika ketika saya melakukan ini maka saya akan dapat itu gitu kan. Benar, Romo. Kayak gitu ya. Artinya memang ini lebih pada keputusan untuk mengambil sikap batin. Seperti apa manusia ingin hidup di dalam keseharian yang konkret tetapi juga menghadirkan yang ilahi itu. Benar. Berarti kita harus ingatkan kepada umat itu soal itu. Soal bagaimana segala laku, tindakan, perbuatan, karya yang kita hadirkan sebagai seorang beriman di gereja Katolik bukan soal
saya rajinnya, saya ikut aktif di gereja, iya, benar. tapi bahwa batin saya itu terolah atau tidak gitu ya, untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk bisa menyadari, merasakan tanda-tanda yang Tuhan berikan, kayak gitu kali ya. Benar, Romo, menghadirkan itu karena Kayak gitu memang tuh, gue juga udah sore nih mau bisa kayaknya nih. Thank you nih, aduh gila luar biasa gitu. di Matius 13 ya. Oh yang tadi khotbah di gue gitu? Ya, itu nyambung karena kenapa? Akhirnya disebut begini. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ayat 16 dan 17 di Matius 13 itu diawali dengan kata berbahagialah. Berarti kan mereka ini udah mati nih, gitu kan? Nggak ngalamin lagi nih sabda yang disampaikan oleh Tuhan lewat diri Yesus. Sekarang Yesus sabdakan, terus para penginjil tuliskan, dan akhirnya sekarang kita bisa mendengarkan. Benar. Gitu kan? Berarti kita termasuk yang berbahagia. Iya. Kesimpulan yang boleh kita ambil pada inspirasi homili untuk besok atau inspirasi rohani yang kita bisa bagikan untuk orang beriman adalah kebahagiaan itu lebih pada bersama dengan Tuhan gitu loh. Bukan masalah kondisi fisik bagaimanapun, karena misalnya orang yang berkecukupan, berkelimpahan tuh belum tentu bahagia loh ya. Artinya kondisi-kondisi yang kadang kita nggak pernah terbayang. Contoh, saya kasih contoh. Romo pernah nggak ngeliat pengamen anak kecil hujan-hujan nyanyi gitu di angkot? Padahal dia bahagia ya. Kita kasih 1000, bahagianya tuh setengah mati. Sama seperti dengan anak kecil yang mungkin ketika rapornya bagus, orang tuanya ngasih, kamu mau apa, PlayStation, dikasih. Bahagia sama nggak, Romo? Mungkin sama, tapi sama. kan nggak ngerti gitu ya. Tapi iya, tapi kalau kita tanya kamu berbeda gitu ya. Iya, kamu secara kualitas bahagia nggak anak kecil yang ngamen di angkot terus kualitas kebahagiaannya nih ya. Hujan-hujan dikasih 2000. Sama nggak kualitas bahagia? Sama. Bahagia, sama-sama bahagia. Artinya ada saat dia nggak dapat apa-apa, ini nggak bener, gede gitu kan. Sabda di bukit, sabda bahagia ini adalah soal manusia berbahagia ketika dia memutuskan untuk hidup bersama Tuhan. Ini soal makanya keputusan. Soal gunung pun, kemudian di dekat dengan langit pun, akhirnya dan bumi tempat manusia tinggal. Bahwa ini menunjukkan adanya usaha batin gitu ya, iya. harus dibuat oleh manusia, bukan iya. Soal gunung ini soal fisik mang iya, tapi kita harus naik dulu nih, jangan cuma di iya gitu, benar, harus naik dulu. Naik nih maksudnya ya kita harus masuk ke dalam ya laku batin lah ya, laku batin, dan juga memang kondisi di mana kita berani untuk berjarak, Roh. Itu penting karena gunung itu kan juga berjarak dari keseharian. Artinya apa sih? Di dalam kesibukan doa itu bukan lagi soal aku fisik, tapi kita berani mengambil jarak di dalam keseharian. Bayangin dari sibuk waktu gitu ya. Iya, kadang kan kita logikanya menyisakan waktu. Iya, menyisakan apa sih? Ya ada nggak ada ya kita sisain. Iya. Jadi sesisanya aja. Ini kan menyisihkan. Kadang nggak berkualitas ya. Kadang juga kita udah namanya sisa kan akhirnya kita kasih waktu sampah, waktu sisa buat Tuhan. Bayangin lu buat Tuhan lu ya. Nah ini kan soal menyisihkan, berarti memang udah punya intensi batin yang mana memang jadi malu nih kalau waktu ini memang ini sebenarnya juga untuk kita juga para Romo ya. Maaf Romo, maksud saya buat kita semua gitu. Buat kamu, buat saya biasa sih. Buat saya. Pertama artinya memang kesadaran untuk berani memutuskan menyisihkan. Karena sisa-sisaan itu juga anjing kita kasih sisaan mungkin. Bahkan anjing-anjing pun makan remah dari meja-meja. Bukan kata-kata saya Romo yang ada di kitab suci ya, bukan itu. Sisa itu ya. Sisa ya remah-remah. Kita menyamakan dia yang maha dengannya. Oh, saya nggak maksud ngomong kayak gitu maksud saya. Ya udah tuh, thank you tuh. Iya, Romo ya, siap.